Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai webinar pelatihan EKG elektrokardiografi untuk memenuhi ujian akhir praktikum eksperimen teknik biomedis 2. Kami dari kelompok C3 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Menisha Sahira dengan NIM akhir 045, lalu ada Pramodia Reksansi Wiromokso dengan NIM akhir 046. Selanjutnya ada Muhammad Wisnu Irfan Naufal dengan NIM akhir 047. Kami dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Berikut ini adalah webinar yang kami gunakan dalam presentasi kali ini, yaitu pada tanggal Sabtu 11 Juni 2022. Pada webinar ini dibahas mengenai dasar EKG, normal EKG, basic anatomi and fisiologi jantung, sistematis membaca EKG, manajemen EKG pada aritmia, interpretasi EKG normal, dan kelainan. Di sini juga kami melakukan webinar dengan bukti mengikuti webinar sebagai berikut. Berikut ini adalah topik yang akan kami bahas setelah mengikuti webinar, yaitu ada pengenalan cara kerja EKG, 12 sadapan, lalu ada sistem konduksi jantung dan gelombang EKG, dan yang terakhir ada interpretasi EKG. Selanjutnya yaitu mengenai pengenalan cara kerja EKG 12 sadapan. Cara kerja EKG yaitu EKG bekerja merekam atau menyadap arah dan kekuatan arus listrik. Pada tubuh dipasang 2 sadapan yang terdiri dari kutub positif dan kutub negatif. Apabila ada arus listrik, maka akan terjadi perekaman. Jika pada pasien yang sudah meninggal, maka tidak akan terjadi perekaman EKG ini. Dapat dilihat pada gambar ini, apabila arus bergerak mendekati kutub positif, maka jarum yang akan bergerak ke atas. Apabila arus menjauhi kutub positif, jarumnya akan bergerak ke bawah. Selanjutnya tambahan, apabila ada arus listrik yang awalnya mendekat, kemudian makin jauh, maka perekaman EKG akan menghasilkan gelombang defleksi bifasi. Selain merekam sesuai arah dan arus listrik, EKG juga merekam berdasarkan kekuatan yang muncul. Semakin kuat arus listrik, maka defleksi akan semakin tinggi. Dapat dilihat pada gambar ini. Di sini contohnya arus listriknya lebih kecil daripada yang bawah ya. Maka grafiknya akan lebih pendek daripada grafik yang arusnya lebih panjang. Dan sebaliknya, pada arus yang menjauhi kutub positif, jika arusnya lebih pendek, maka defleksinya akan semakin rendah, dan arusnya lebih tinggi, maka defleksinya akan semakin tinggi. Berikut adalah contoh gambar mesin EKG. Ini merupakan mesinnya. Kemudian yang 6 ini merupakan sadapan untuk ekstremitas. Yang ini merupakan sadapan untuk dada. Dan ini merupakan kabel power yang akan dicolokkan. Kemudian di dalam sini ada kertas untuk mencetak hasilnya. Sadapan di mesin EKG. Mesin EKG menghasilkan perekaman sebanyak 12 sadapan.
Hal ini dari penempatan berbagai lead atau sadapan. Mesin EKG ditempatkan di 4 titik ekstremitas, yaitu di tangan kanan dan tangan kiri, serta kaki kanan dan kaki kiri. Serta ada 6 titik sadapan di dada, yaitu pada V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Kemudian ini ada 12 sadapan EKG. Harus diingat bahwa 12 sadapan EKG merekam satu arus, yaitu dari jantung. Misalnya, ada sadapan di mana arus terekam paling searah, maka refleksi akan semakin tinggi. Nah, bagaimana hasil perekaman EKG di masing-masing sadapan ini? Inilah contohnya. Ada sadapan 1, sadapan 2, dan sadapan 3. Kemudian ada sadapan V1 sampai V6. Ada juga sadapan AVL, AVF, dan AVL. Selanjutnya, pengenalan gelombang EKG. Lihat gelombang yang ada. Setiap gelombang akan diukur amplitude dan durasinya. Amplitude itu merupakan ketinggiannya, seperti ini, dan durasinya itu dilihat dari lebarnya atau ke samping. Jadi, grafik ke samping menandakan waktunya, dan grafik ke atas menandakan kekuatan atau milivoltnya. Amplitude yang lebih besar menandakan arus listriknya lebih kuat. Durasi yang lebih panjang menandakan arus listrik berjalan lebih jauh, yang menandakan ruang jantungnya melebar. Selanjutnya ada kertas EKG. Mesin EKG bekerja dengan suatu standar yang disebut kalibrasi. Standarnya yaitu amplitude 2 kotak besar dengan 10 mm. Satu kotak besar ini ukurannya 5 x 5 mm, sedangkan satu kotak kecil ini ukurannya 1 x 1 mm. Satu kotak kecil ini menandakan 0,4 second, dan satu kotak besar ini menandakan 0,2 second. Jadi untuk satu secondnya memerlukan 5 kotak besar. Di sini saya memasuki bab sistem konduksi jantung dan gelombang EKG. Pada gambar berikut yaitu terdapat gambar konduksi jantung pada gelombang EKG. Yang pertama terdapat SA node, yang kedua terdapat internodal pathway, yang kedua terdapat AV node, yang keempat terdapat His bundle, yang kelima terdapat left bundle branch and right bundle branch, yang keenam terdapat Purkinje fiber. Berikut gambar anatominya, dan selanjutnya memasuki rekaman aktivitas listrik sistem konduksi jantung di EKG akan menghasilkan gelombang EKG. Di samping terdapat gambar yang berupa anatominya dan penjelasannya, yaitu dari keenam komponen sistem konduksi jantung tersebut masing-masing memiliki aktivitas listrik yang berbeda. Karena aktivitas listrik yang berbeda, maka menghasilkan perekaman yang berbeda. Dari seluruh aktivitas tersebut terbentuklah gelombang EKG.
Saat ini kita memasuki untuk mengenal sinus ritme, yaitu terdapat gelombang P, yaitu depolarisasi atrium, gelombang QRS, yaitu depolarisasi ventricle, kemudian terdapat segmen ST dan gelombang T, yaitu repolarisasi ventricle. Selanjutnya memasuki gelombang EKG di berbagai sadapan. Salah satu problem tersulit dalam memahami EKG adalah selalu mengingat kerja sadapan EKG. Tiap sadapan merekam secara berbeda, maka akan dihasilkan 12 gelombang yang berbeda. 12 gelombang P yang berbeda, 12 QRS yang berbeda, 12 gelombang T yang berbeda. Oleh karena itu, ada 3 pemahaman mendasar untuk bisa menguasai EKG, yaitu cara kerja EKG, yang mana rekaman arah dan kekuatan arus listrik. Yang kedua, perekaman tiap sadapan. Yang ketiga, sistem konduksi jantung dan arah konduksi normal. Syarat EKG layak baca, yaitu pertama, kalibrasi 1 mili atau 0,1 mV. Selanjutnya kecepatan 25 mms. Yang ketiga yaitu gelombang P positif di 2, negatif di AVR. Bahasan selanjutnya yaitu interpretasi EKG. Ada 10 langkah pembacaan EKG, yaitu yang pertama menentukan irama, menentukan heart rate, menentukan aksis QRS. Selanjutnya ada identifikasi gelombang P yang artinya itu ada tidaknya pembesaran atrium. Lalu yang kelima adalah pengukuran interval PR di mana ada tidaknya AV block. Selanjutnya identifikasi kompleks QRS di mana ada tidaknya Q patologis, RBB dan LBB. Lalu yang ketujuh adalah identifikasi segmen ST dan gelombang T, yaitu ada tidaknya iskemia atau infarct. Lalu yang kedelapan pengukuran interval QT, dan yang kesembilan adalah menilai adanya LVH dan RVH, dan yang terakhir adalah menilai adanya aritmia, PVC, PAC, AF, dan lain sebagainya. Lalu yang pertama untuk menentukan irama, jadi irama, laju, dan regulitas biasanya dinilai secara bersamaan dalam satu kelompok. Yang pertama irama sinus, artinya impuls hanya berasal dari SA node saja. Apa buktinya? Jadi buktinya itu adalah terbentuk gelombang P yang vektor listrik rata-ratanya akan bergerak menuju sadapan kedua dan menjauhi sadapan AVR. Maka gelombang P positif di sadapan 2 dan negatif di AVR. Selanjutnya adalah irama sinus. Setiap P diikuti QRS. Dan yang ketiga adalah interval R reguler. Jadi seperti di sini R dan R, interval R. Jadi interval RR reguler. Jika poin 1, 2, dan 3 dipenuhi dengan laju 60 sampai dengan 100 X per menit, disebut sinus normal. Laju kurang 60 disebut sinus bradikardia. Dan jika laju lebih dari 100 X per menit disebut sinus takikardia. Selanjutnya, apa maksudnya interval RR reguler? Di sini terdapat 2 gambar. Yang pertama ada gambar A dan gambar B. Gambar A adanya interval RR reguler, yang dimana jumlah gelombang P sama dengan kompleks QRS. Jadi setiap 1 P diikuti oleh 1 kompleks QRS. Interval R reguler. Terlihat di sini bagaimana bisa dikatakan ini sebagai interval RR reguler dengan jumlah gelombangnya sama dengan kompleks QRS. Jadi kita lihat R-nya di sini memiliki rentang interval yang sama dengan R yang ada di sini, dengan R yang ada di sini, dengan R yang ada di sini. Nah, bedanya dengan B adalah jumlah gelombang P lebih besar daripada QRS atau yang disebut dengan aritmia. Jadi interval RR irregular. Nah, tadi kan RR-nya reguler, sekarang RR yang di B ini adalah irregular. Artinya RR yang di sini
dengan yang di sini itu tidak sama dengan yang ada di sini dengan yang ada di sini. Jaraknya itu dikatakan sebagai irregular. Selanjutnya menentukan heart rate. Pada heart rate yang reguler, yaitu yang pertama, laju jantung heart rate bisa dihitung dengan menghitung jarak dari RR. Selanjutnya metode yang pertama, 1500 dibagi jumlah kotak kecil yang terdapat di interval RR yang sebelumnya sudah dibahas. Lalu yang ketiga, metode 2, 300 dibagi jumlah kotak besar yang terdapat di interval RR. Selanjutnya pada heart rate yang irregular, menggunakan rule of 6S or 10S. Selanjutnya adalah menentukan aksis QRS jantung, arah rata-rata vektor listrik kompleks QRS. Tujuan menilai aksis jantung adalah untuk menilai apakah ada perubahan orientasi jantung aksis normal terletak pada minus 30 sampai positif 90 derajat. Selanjutnya yang keempat adalah identifikasi gelombang P. Jadi gelombang P itu bisa digunakan untuk depolarisasi atrium. Perubahan gelombang P yaitu pembesaran atrium kanan atau kiri atau keduanya juga. Sadapan untuk menilainya adalah sadapan yang digunakan sadapan 2 dan sadapan 6. Selanjutnya adalah menghitung interval PR. Interval VR menggambarkan konduksi dari SA ke FAV node. Jika terjadi pemanjangan durasi, konduksi berjalan lebih lambat, yang dimana akan menyebabkan menandakan adanya blok. Pada orang dewasa, interval PR normalnya itu PR itu dari garis yang ini sampai ke sini, itu pada orang dewasa normalnya 0,12 detik. Sampai dengan 0,20 detik, yaitu mengartikan 3 sampai 5 kotak kecil pada orang dewasa. Selanjutnya adalah identifikasi kompleks QRS. Jadi kompleks QRS menandakan depolarisasi vertikal. Jadi ingat-ingat lagi sekali, kompleks QRS menandakan depolarisasi vertikal. Apa yang perlu dilihat dari itu? Yang pertama adalah durasinya. Jika normal kurang dari 0,12 second. Bila melebar, lihat apakah ada pola RBB atau LBBB. RBBB atau LBBB. Selanjutnya, apa yang perlu kita lihat yaitu ada tidaknya Q patologis. Itu yang perlu kita identifikasi kompleks QRS. Selanjutnya adalah identifikasi segmen ST dan T. Segmen ST segmen dan T wave merupakan fase repolarisasi. Yang selanjutnya adalah perubahan di segmen ST dan gel T dapat terjadi karena adanya iskemia, kekurangan O2 dan atau infark, yaitu kematian jaringan akibat tidak adanya oksigen di miokardium. Seperti gambar A, ini adalah normal ST segmen. Selanjutnya di sini adalah gambar B, ST segment elevation in STEMI. Jadi di sini ada elevation, ada penurunan seperti itu. Lalu yang gambar C, ini ada ST segment depression in STEMI, lalu ada T wave inversion in STEMI. Selanjutnya adalah pengukuran interval QT, di mana normalnya nilai QTC adalah antara 0,33 detik hingga 0,44 detik. Sebagai catatan pada bawah wanita, nilai normal tertinggi adalah 0,45 detik. Dengan rumus dengan normal sinus rhythm, di mana QTC sama dengan QT per akar RR, dinamakan sebagai Bézet formula. Selanjutnya adalah menilai adanya LVH atau RVH. Nah, ingat kembali cara kerja EKG. EKG itu dapat merekam kekuatan arus listrik. Jadi pada sadapan dada, terutama di V1, V5, V6 adalah tempat menilai adanya hipertrofi vertikal kanan dan kiri. Selanjutnya yang terakhir adalah menilai adanya aritmia. Di akhir pembacaan sebelumnya memberi kesimpulan, maka perlu dilakukan pembacaan ulang. Lihat beat demi beat. Jadi untuk mengetahui apakah ini adalah aritmia atau bukan, jadi melakukan pembacaan ulang. Beat demi beat.
Apabila dari awal irama dasar adalah sinus ritme atau sinus ritme, maka jika ada gangguan irama lain yang muncul disebut sebagai irama tambahan. Nah, di sini adalah beberapa aritmia yang perlu dikenali untuk EKG dasar adalah yang pertama adalah atrial fibrilasi. Selanjutnya adalah SVT, VT, VF, VES atau PVC, dan ada AES atau PAC. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.